datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Scorpio ya di minggu ketiga bulan Juli 2025. Kayak buat para Scorpio, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Scorpio. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja. Scorpio, di minggu ketiga ada apa aja? Aku lihat sih ada hal-hal yang ini tentang perasaan ya. Ada hal-hal yang membuat kamu menjadi sangat care terhadap seseorang di minggu ketiga ini. Adanya perhatian, kasih sayang, kehangatan yang kamu berikan terhadap seseorang. Kalau terhadap orang kebanyakan di sini, selain seseorang itu tadi, kamu cenderung lebih friendly, ramah gitu ya. Gak tahu tuh apa yang menyebabkan Scorpio jadi seperti itu. Karena terkadang Scorpio memang ramah ya, ramah. Istilah kata tuh bukan manusia yang akan menampilkan kayak wajah-wajah cemberut gitu. Apalagi kalau sama orang yang baru dikenal ya, pasti menampilkan citra ataupun wajah yang kayak friendly, kayak enak diajak ngobrol di sini ya. Tapi kalau udah deket, nah baru tuh dia ngeluarin aslinya gimana gitu ya, bobrok-bobroknya gitu, terus juga taring-taringnya di sini. Tapi di minggu ketiga ini, memang kamu akan kayak terlihat sangat friendly ke semua orang gitu. Yang udah kenal lama pun di sini kamu kayak benar-benar friendly banget gitu. Biasanya terkadang ya biasa aja kan, terkadang B aja kamunya, tapi entah kenapa ya, apakah mood kamu lagi bagus di minggu ketiga ini Scorpio, atau mood bagian dari pelarian doang gitu. Nah ada hal-hal yang sebenarnya berakhir juga di minggu ketiga ini. Kalau aku lihat ada suatu circle yang berakhir, adanya suatu awal baru di dalam kehidupan seorang Scorpio, adanya perubahan-perubahan yang terjadi, adanya sesuatu yang pergi dari kamu. Tapi entah kenapa sesuatu pergi dari kamu berakhir di sini, itu membuat kamu jadi merasa wah gitu, kayak happy gitu. Sesuatu pergi biasanya kita sedih, tapi kalau kamu kayak ibarat orang yang senang gitu, sesuatu pergi di minggu ketiga ini atau sesuatu berakhir di minggu ketiga ini. Kalau sifatnya sesuatu ini negatif ataupun yang susah-susah gitu ya untuk kamu jalani, atau hal-hal yang menyulitkan kamu selama ini, wajar sih kalau kamu happy gitu. Tapi kalau enggak ya nggak tahu nih kenapa kamu bisa happy. Tapi biasanya yang kita sukai, yang bikin kita senang, pasti ketika kesusahan itu pergi dari hidup kita. Mungkin ini hal-hal yang menyulitkan kamu sebelumnya. Terus Three of Wands, di minggu ketiga aku lihat kamu itu fokusnya ke masa depan terus, nggak ada cerita tuh. Scorpio akan melihat yang namanya ke masa lalu, selalu melihat kesempatan ke depan. Gak hanya soal cinta-cintaan doang yang melihat ke depan, kamu lebih visioner soal karir, pekerjaan, bisnis, usaha, lebih ke sana ya. Gimana caranya melihat peluang ke depan itu, mungkin kayak bisnis apa sih ke depan yang lancar gitu ya, yang akan berdiri, bertahan ya, bukan hanya sekedar berdiri tapi juga bertahan lama, long lasting. Terus kalau di jabatan, di karir, kamu juga sangat fokus mengejar kesuksesan kamu, gimana ke depan mungkin bisa naik pangkat, jabatan, sehingga ya kamu punya kedudukan. Ketika kamu punya kedudukan, otomatis di sini kamu pun bisa melakukan hal-hal yang kayak nggak biasa kamu lakukan gitu ya. Kalau biasanya kamu kan manut-nurut aja, sekarang punya buat kedepannya punya jabatan gitu, punya posisi yang strategis dan penting, sehingga gaji pun nambah kan ya kalau udah kayak gitu. Terus juga di minggu ketiga ini kalau aku lihat ada beberapa dari Scorpio yang terkadang merasa terjebak dengan perasaannya sendiri. Ada hal-hal seperti yang coba kamu hindari ya,
Apakah seseorang yang kamu hindari, seseorang yang lain selain yang ini tadi, bukan yang dicintai ya, adanya hal-hal yang kamu hindari di minggu ketiga ini. Bahkan bisa jadi kamu akan kayak apa ya, mungkin kamu nggak mendapatkan bantuan seseorang ya dalam menghindari sesuatu di sini, tapi kamu benar-benar menghindarinya dengan dirimu sendiri. Contoh, menghindari ajakan-ajakan yang salah, menghindari hal-hal yang merugikan kayak gitu. Terus memang di minggu ketiga ini Scorpio, aku lihat ada yang berpandangan negatif ke kamu. Ya bisa jadi karena iri, ngelihat kamu tuh kayak udah baik, tajir, cakep gitu ya. Bikin orang tuh jadi merenung gitu. Kok perfect banget Scorpio di sini, dan itu semua membuat beberapa orang cukup iri loh sama kamu, lumayan iri sama kamu. Karena kehidupan kamu terlihat kayak terlalu perfect, terlalu sempurna. Terus di minggu ketiga ini juga kalau aku lihat ya, Scorpio, adanya tentang spiritualitas yang terbangkitkan. Artinya kalau aku lihat ada kesadaran spiritual di sini, refleksi diri yang benar-benar kayak bisa membangkitkan spiritualitas kamu gitu. Jadi pertahankan ya. Lalu yang selanjutnya lagi aku lihat beberapa dari Scorpio sepertinya ada ketergantungan dengan sesuatu ataupun seseorang di minggu ketiga ini. Kalau nggak ada sesuatu ataupun seseorang ini, kamu akan merasa sepi sendiri, merasa kok nggak ada yang berisik-berisik lagi sih, kok kamu juga akan kayak merasa bahwa apapun yang membuat kamu ketergantungan di sini, ini tuh sesuatu yang sifatnya benar-benar bisa ngenakin hati kamu. Contoh gimana kayak ngenakin hati, kayak yang sikapnya mungkin lembut ya, membuat perasaan kamu juga jadi luluh, menjadi seseorang yang lebih lembut di sini, bukan seseorang yang pembangkang ataupun keras kepala, egois sendiri, no ya. Terus di minggu ketiga ini juga aku lihat Scorpio menunjukkan tentang otoritasnya ya. Otoritas tentang jabatan, posisi, keamanan, kestabilan. Kamu akan perlihatkan itu pada orang-orang yang bekerja sama dengan kamu terutama. Terus apalagi Kak? Adanya keraguan-raguan dan overthinking dan mencoba untuk mencari kebenaran akan suatu hal. Terus juga di sini Scorpio itu aku lihat ada semacam konflik batin yang mungkin kamu rasakan juga ya di minggu ketiga ini. Oke? Makanya jangan overthinking, gak enak ya. Dari pikiran ke hati larinya seperti itu. Terus ada apa lagi Kak? Di minggu ketiga ada obsesi yang sepertinya coba Scorpio wujudkan ya. Tapi masalahnya ada bad news buat kamu di minggu ketiga ini. Apa tuh bad news? Bad newsnya Kak? Oh mungkin ini perlu tema lanjutan ya, untuk tentang kabar baik seperti itu. Selanjutnya coba kita klarifikasi dulu kartu-kartunya Scorpio di sini ya. Oke, yang pertama kamu dipesankan katanya be happy ya. Bahagialah kamu dengan hasil apapun yang kamu terima dari tindakanmu atau dari hasil kerja kerasmu. Itu syukuri, maksudnya bersyukur. Lalu yang kedua kamu juga dipesankan katanya ekspresikan kreativitasmu dengan perasaan yang lebih terarah, emosi yang lebih terarah, karena namanya jiwa kreatif ya. Itu tuh sesuatu yang berasal dari hati, bukan dari logik doang gitu. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan katanya kamu itu memiliki kesempatan yang sukses, kayak kesempatan sukses yang sama dengan orang lain gitu, tapi dalam keadaan dan situasi yang berbeda dan kesulitan yang berbeda pula gitu resikonya ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Scorpio, kolibrasi Scorpio di minggu ke-3 Juli ada energi paling kuat, ada Cancer, Pisces, Scorpio itu. Terus ada The Death Scorpio, Emperor Aries, itu saja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini pun untuk kamu ya. Dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Scorpio.